Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Di dalam ibadah kita minggu ini yang bernama Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan mengambil tema bergembira di dalam Tuhan. Kiranya boleh menambah sukacita bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman,
dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak menyatakan lebih dalam dari lautan. Yang telah ku terima sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apakah ku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan dari puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan dari puji dan sembah. Apakah ku ini puji dan sembah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya,
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Ayat 55 kita bersama-sama. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Bila hati tanganku terluka oleh kita ucapku, dan kehendakku jadi paduku, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengingat dan merenungkan sejenak segala dosa yang kita perbuat terhadap sesama kita, terlebih terhadap Tuhan, yang membuat kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun karena oleh kasih-Nya, saat ini marilah kita mengaku dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Siang disinari terang
Tuhan mengasihi. Ketika petang dengan angin sejuk, jarak Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan harum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan damainya tetap besertaku, dan segala pengarahanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Dan bergembiralah kepada Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sampai demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai 2. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berhati benar.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Yesus Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 3. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah wajahnya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Rohnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai 19. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai 19, saya mulai ayat 10. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang mengelangkan laju, karena hilaunya tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Kau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang menghabiskan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi.
Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang mentemui. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan kemakanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjajak di bukit-bukit itu. Tema kita hari ini diambil dari ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bergembira itu penting bagi kita semua. Itu obat ya. Karena menurut Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita bersukacita, bergembira, akan ada kesehatan, kekuatan yang kita peroleh. Imun kita pun akan naik. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, Habakuk mengambil keputusan bergembira di sini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Kalau di tengah-tengah kondisi yang senang, aman, tentram, nyaman, lalu kita bersukacita, itu biasa. Tetapi kondisi pada waktu Habakuk menulis surat ini, situasinya sangat sulit. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, ada dosa yang menghimpit. Bahkan bangsa Yehuda terancam untuk ditawan, untuk dibawa ke Babel. Bahkan yang paling tidak mengenakan adalah Tuhan memakai bangsa Kasdim, bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, untuk menghukum bangsa Yehuda yang notabene mereka adalah umat Allah. Jadi Habakuk sepertinya bingung, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu Tuhan pakai untuk menghukum bangsa umat pilihan? Tapi itu hak kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi Habakuk mengambil komitmen, keputusan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Alam pun tunduk kepadanya. Bangsa-bangsa di bawah kendalinya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus bersukacita, bersedia bersukacita di tengah-tengah situasi sulit? Karena Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun dipakai bangsa lain, bukan berarti bangsa yang dipakai itu aman. Dia pun akan kena imbasnya, akan kena hukuman. Tapi bangsa umat pilihan Tuhan akan tetap akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan peduli kepada umat pilihannya. Habakuk artinya, kalau dalam bahasa Ibrani Habakuk itu Hebekuk, artinya pelukan. Senantiasa memeluk, walaupun sulit, walaupun ada masalah datang, walaupun kendala datang, walaupun nyawa terancam, walaupun bangsa mau ditawan, tetapi Habakuk tetap memeluk Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Itu Habakuk, pelukan atau yang memeluk. Dia selalu memeluk Tuhan, dia selalu berpegang kepada Tuhan, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Itu arti kata Habakuk. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersukacita, supaya kita bisa bergembira di tengah-tengah situasi yang sulit? Kadang-kadang kita berpikir, yang bukan Bapak yang merasakan yang kau rasakan ini, kan seringkali muncul seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit? Yang pertama, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pada masa yang lewat. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dulunya apa yang dikerjakannya. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-10.
ayat dan 11 ya. Sama-sama ayat 10 dan 11. 1 2 lihat. 1 2 ya. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ayat 11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang layu, karena kilauan tombakmu yang berkibar. Perhatikan di sini. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya. Tuhan bisa bekerja semuanya. Lalu ayat yang ke-11 itu, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Kapan itu terjadi? Nanti kalau kita lihat Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13, dia katakan begini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Alai Ayon. Artinya Tuhan bisa menyuruh matahari berhenti, bisa Tuhan menyuruh bulan berhenti. Arti siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Lalu kita lihat lagi ayat 15. Sama-sama ayat 15. 1 2 ya. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Kapan itu terjadi? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa hanya mengulurkan tongkatnya untuk membelah Laut Merah, dan laut itu terbelah dua, dan kereta kuda bangsa Israel bisa melewatinya, bisa lewat. Bangsa Israel bisa masuk. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan kita. Jadi kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Karena kuasanya tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia punya kuasa untuk melakukan apa saja. Jadi kita jangan tidak usah kecewa. Kita tetap bersuka cita, percaya akan kuasa Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada masalah kita, fokus kepada persoalan kita, tapi coba fokus kita kepada kehebatan, keajaiban Allah. Tadi sore saya ceritakan satu kisah di sini. Ada seorang ibu, perutnya membesar, lalu dibawa ke dokter. Waktu dibawa ke dokter, lalu dokter CT scan. Setelah di CT scan, dokter katakan di perut ibu ini ada tumor. Lalu beratnya diperhitungkan sekitar 18 kilo. Dulu di Pina Estetika pernah ada ibu-ibu ada tumor 15 kilo, bukan 18, tapi ini 18 kilo. Lalu ditanya dokter, solusinya apa dokter? Ini harus segera dioperasi. Lalu keluarga tanya, kalau dioperasi apa dijaminannya? Apa dijamin sembuh dokter? Lalu dokter katakan apa? Oh, kalau masalah jaminan siapa yang bisa menjamin? Dokter tidak bisa menjamin. Hanya Tuhan yang menjamin. Kalau begitu dokter kami berembuk dulu, berembuk keluarga semua. Lalu terjadi mereka putuskan kalau toh juga tidak ada jaminan, untuk apa dioperasi? Kata keluarga. Akhirnya keluarga semua memutuskan tidak operasi. Lalu dokter katakan tanda tangani kalau tidak mau dioperasi, tidak apa-apa, tanda tanganinya. Lalu pulang mereka semua ke rumah. Sampai di rumah sempat mereka terdiam 1000 bahasa semuanya. Terdiam. Tapi tiba-tiba ada salah seorang anggota keluarga itu katakan begini, mari kita datang sama Tuhan. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Tapi kita semua yang ada di sini, kita sehati sepikir berdoa, percayakan semua kepada Tuhan. Dulu Tuhan kita itu sanggup menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh. Sekarang juga masih berkuasa untuk menolong kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya pun sama. Mari kita datang. Lalu mereka sepakat cari Tuhan, beribadah. Akhirnya di rumah itu pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Terus terjadi. Hari pertama tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Hari kedua tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Hari ketiga tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Hari keempat
mulai sedikit menyusut. Hari ke-5 mulai menyusut sedikit. Hari ke-6 mulai menyusut sedikit. Sampai hari ke-20 perut ibu itu sudah kempes. Lalu dibawa ke dokter kembali. Lalu dokter bilang, "Kok sudah kempes, siapa yang operasi?" Enggak ada yang operasi dokter, kami hanya berdoa. Lalu dokter CT scan. Ketika di CT scan, dokter katakan, "Ini tumornya tidak ada lagi. Ini mujizat," katanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Dulu Tuhan bisa bekerja, bisa mendatangkan air bah, bisa menghukum orang, bisa menyembuhkan orang, bahkan tembok Jericho pun bisa roboh. Hanya dengan pujian. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Makanya lagu kita mengatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Makna mengingat, merenungkan pekerjaan Allah. Itu berarti kita mengingat kuasa Tuhan yang besar, mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, mengalihkan fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa, supaya kita bisa bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, selalu kita berpikir, masalahku lebih besar, masalahku lebih besar, masalahku lebih besar. Kalau kita lihat masalah orang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap tenang. Tenang menghadapi masalah yang ada. Coba kita baca ayat 16 ya. Sama-sama ayat 16. 1, 2, ya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Namun dengan tenang akan kunantikan, dengan tenang akan kunantikan. Dia tidak grogi, tidak gugup. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia katakan apa? Ia gemetar, ia takut. Tetapi ia memilih menanti dengan tenang. Kalau ada masalah jangan langsung cari kambing hitam. Tapi tenang, berdoa kepada Tuhan. Tenang itu bukan berarti tidak takut. Tenang itu berarti bukan tidak ada masalah. Tetap tenang di tengah-tengah ancaman yang nyata. Dan percaya kepada Tuhan. Menyerahkan kendali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita akan tumbuh di tengah-tengah situasi yang sulit. Akan teruji di tengah-tengah situasi yang sulit. Mari kita datang kepada Tuhan, percaya semua kepada Tuhan. Jangan gugup, jangan saling mempersalahkan. Tenang tapi berdoa, tenang beribadah, tenang menyerahkan kepada Tuhan, tenang cari Tuhan. Tuhan, apa yang mau kulakukan? Ada seorang bapak, dia bikin kebun tebu. Jadi dia ada tanahnya sudah luas, dia babat semua, dibersihkan, lalu ditanami dengan kebun tebu. Untuk menanam kebun tebu ini, dia habiskan semua tabungannya di bank. Emas istrinya pun dijualnya, cincin kawin pun dijual semuanya untuk memodali perkebunan tebu ini. Kebun tebu ini puluhan hektar. Bapak ini orang yang bertuhan, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Satu hari pas anak tinggal 1 minggu lagi mau panen tebu itu, anaknya pergi ke kebun, dilihatnya api menyala. Api menyala mau membakar kebun tebunya. Langsung anaknya lari pulang, jumpai bapaknya, "Papa, kebun tebu kita terbakar, kebun kita terbakar," katanya. Lalu bapaknya, "Iya, api menyala sekarang di sana." Langsung bapaknya pegang tangan anaknya, dipanggilnya istrinya, mereka bertiga berpegangan tangan. Dia katakan kepada Tuhan begini, "Tuhan Yesus, kami sekarang ada api di kebun kami, di kebun tebu kami. Uang untuk membuat kebun itu daripadamu. Sekarang api itu menyala, kami serahkan kepadamu. Entah mau terbakar atau tidak terbakar, atau menyala terus atau tidak, kami serahkan kepadamu. Kami yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami." Lalu mereka sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Dan malam itu mereka nggak pergi ke kebun tebunya, dibiarin aja. Besok paginya
Mereka bertiga, bapak itu, istrinya dan anaknya pergi ke kebun. Mereka bawa golok. Sampai di kebun itu dia lihat debunya masih berdiri semua. Tapi daun-daunnya terbakar semuanya. Menurut kesaksian orang yang ada di situ, tiba-tiba datang angin kencang. Sekencang-kencangnya angin, api itu begitu cepat yang terbakar daun-daunnya. Lalu diambilnya golok, dipotongnya satu, ditebangnya, dicicipinya. Tebu itu masih bagus semuanya. Dan dipanggilnya tukang panen, dipanen kebun tebunya. Lalu sesudah dibawa ke pabrik, katanya karena panas api itu membuat kadar gulanya makin manis. Dan sampah-sampah hilang semuanya, kelopak-kelopaknya hilang semua, daun-daunnya hilang semua, tidak lagi membersihkan dia. Hasilnya makin bagus. Coba bayangin, api yang seharusnya menghanguskan bisa Tuhan ubah menjadi api berkat. Bisa Tuhan keringkan angin begitu kencang sekali sehingga api jalan terus, tapi yang terbakar itu daun-daunnya. Tapi kenapa demikian? Ada doa yang dinaikkan ketika ada masalah, dia tetap tenang, tenang percaya, tenang berdoa, tenang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Habakuk katakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Tidak apa-apa, kalau mau datang masalah tidak apa-apa. Karena semua kita punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Selama hidup pasti ada masalah. Jangan berpikir selama hidup kalau sudah di dalam Tuhan tidak ada masalah. Selama hidup ada masalah. Kalau mau tidak ada masalah, hanya satu kuncinya, nyanyilah kita, lau ma'au. Kalau itu nggak ada masalah lagi di situ. Artinya mati, di situ nggak ada masalah lagi. Tapi selama hidup pasti ada masalah. Tapi masalah itu dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersuka cita? Yang pertama tadi, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap tenang menghadapi masalahnya. Yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan. Ayat 17 dan ayat 18. Mari kita baca 17 dan 18. 1-2 ayat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, semuanya habis semuanya. Tapi namun aku tetap bersuka cita, tetap setia kepada Tuhan. Apa artinya setia? Setia walau keadaan tidak sesuai dengan harapan. Walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, walaupun kita berdoa supaya Tuhan selesaikan masalah kita, tapi masalah belum selesai, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, contohnya anak kita belum mendapat pekerjaan, belum mendapat jodoh, belum selesai kuliahnya, belum selesai masalahnya, tetap setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, sesudah itu aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Setia kepada Tuhan. Tadi sore saya jelaskan satu cerita. Di Jakarta ada seorang bapak. Bapak ini orang yang setia kepada Tuhan, tekun berdoa. Dia kerjanya tukang ojek, mencari penumpang, tukang ojek online. Lalu Bapak Ibu Saudara, dengan sepeda motor dia setiap hari kerjanya mencari penumpang dengan ojeknya. Bapak Ibu, setiap mau pergi selalu dia bernyanyi begini. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Dan itu dinyanyikannya terus, tiap mau pergi, sesudah itu berdoa. Dan itu menjadi lagu kesukaan Bapak ini. Dan kadang-kadang di rumah dia nyanyi, kadang-kadang menunggu belum ada langkah orderan, dia bernyanyi dengan setia-setialah. Satu hari mau pergilah dia untuk Gojek. Dia nyanyi setia-setialah,
Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Jam 8 pagi dia keluar dari rumah. Dia bawa sepeda motornya. Dia tunggu jam 9 belum ada, jam 10 belum ada, jam 11 tidak ada orderan, sampai jam 12 tidak ada orderan. Jam setengah 12 juga setengah 1 tidak ada orderan. Lalu dia berhenti, dia nyanyi, setia-setialah, walaupun belum ada orderan, setia kepada Tuhan. Lalu berdoa dia, mulai jam 1 datang satu-satu orderan. Jam 2 datang, jam 3 datang, jam 4 datang, jam 5 datang, terus berdatangan, sampai setengah 7. Setengah 7 dia istirahat sementara. Sudah setengah 7, jam 7 dia berdoa begini, Tuhan Yesus tolonglah berikan satu lagi orderan sebelum saya pulang. Itu doa dia. Begitu selesai berdoa, tiba-tiba datang orderan, ongkosnya Rp20.000. Dia terima, dia jemput, dia antar. Yang dijemputnya ini pegawai kantor, orang kantoran. Lalu diantarnya sampai di tempat tujuan. Lalu sampai di tempat tujuan, berapa katanya penumpangnya? 20.000 Pak. Lalu dia minyak uang 50.000. Dikasih ini Pak untuk Bapak ya. Pak, ongkosnya cuma 20.000. Enggak, itu berkat buat Bapak katanya. Berkat buat Bapak. Jadi lalu begitu dibilang berkat buat Bapak, lalu dia lihat penumpang ini. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Tuhan memberkati Bapak katanya. Tuhan memberkati Bapak. Begitu dibilang Tuhan memberkati Bapak, penumpangnya balik lagi melihat dia. Lalu ditanyanya, Pak, Bapak tiap hari kerjanya Gojek cari penumpang? Iya. Dan bagaimana? Cukup Pak katanya. Cukup pendapatannya? Ya cukup begitulah Pak, dibilangnya. Ini sepeda motor Bapak. Oh ini bukan, ini saya sewa Pak. Jadi saya bayar sewanya tiap bulan. Jadi cukup penghasilan Bapak untuk membayar sewanya katanya. Dengan biaya kebutuhan. Ya selalu cukup lah Pak, pas-pasan katanya. Spontanitas penumpang ini bilang begini, Pak bisa tolong kirimkan sama saya nomor rekening Bapak katanya. Dan tidak pernah penumpang minta seperti itu. Lalu polos aja dikirimkan dia langsung, karena sudah ada tadi nomor handphone. Lalu pergi dia, penumpangnya masuk ke rumahnya, lalu pergi dia ke apa? Ke rumahnya juga, pulang. Sudah pulang, sampai di rumah, dia serahkan semua uang kepada istrinya, lalu mereka berdoa, mereka bernyanyi, setia-setialah, setia sampai mati, lalu dia mandi, lalu dia makan. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada, dilihat di handphonenya, ada uang transferan. Transfernya berapa Bapak Ibu? Ditransfer uang 30 juta rupiah dengan catatan bantuan untuk membeli sepeda motor untuk Bapak Gojek. Dia kaget, dia tidak tanya, dia tidak tahu itu marga apa, apakah itu Panggabean atau Sitanggang atau Pasaribu atau Tobing, tidak ditanya. Tapi yang jelas hanya bahasa, ya berkat buat Bapak, lalu Tuhan memberkati Bapak. Bapak Ibu Saudara, begitu dia lihat itu, dia nyanyi lagi, setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Maksud saya Bapak Ibu, semua bentuk kesetiaan kita, kalau kesetiaan kita itu tulus ikhlas, dan semua pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Semua pasti diperhitungkan Tuhan. Yang penting mari kita serius datang kepada Tuhan. Mari kita serius datang kepada Dia, Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhitungkan semuanya. Yang terakhir sekarang, yang keempat. Tadi kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Kita harus tenang, kita harus setia. Dan yang keempat, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan yang kuat. Kita baca ayat 19 ayatnya. Sama-sama kita baca 1-2 ayat. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Perhatikan, Allah Tuhanku itu kekuatanku.
Dia bersandar kepada kekuatan Allah, bukan bersandar kepada diri sendiri. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang bersandar kepada Tuhan, itu berarti dia mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya kekuatan. Dia percaya akan kemampuan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia. Kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang sangat sulit pun, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu kisah nyata. Ada seorang anak muda umur 28 tahun. Anak muda ini setia kepada agamanya. Satu hari dia pergi ke satu tempat. Lalu di daerah itu dilihatnya ada gudang. Lalu dia masuk ke gudang itu. Lalu dia lihat di gudang itu ada satu buku. Lalu dia coba diambilnya buku itu. Ternyata Alkitab. Lalu dibersihkannya. Lalu dicobanya membaca pelan-pelan. Lalu dia tahu di negeri mereka membaca Alkitab dilarang. Dan kalau ketahuan terang-terangan menyatakan imannya bisa dihukum pancung atau dieksekusi mati. Diam-diam dia baca pakai senter selama 1 minggu dia baca. Tanpa ada orang tahu. Dan lama-lama dia menemukan ayat-ayat kunci di Alkitab. Dia menemukan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia mulai baca, mulai menemukan. Akhirnya pendek kata, dia dengan membaca itu, dia akhirnya mengambil keputusan jadi Kristen. Percaya Yesus. Sesudah dia percaya Yesus, dia pikir, saya harus bergabung dengan orang Kristen untuk membina iman saya. Lalu dia cari gereja, tidak ada gereja. Lalu diselidikinya. Ternyata ada gereja, namanya gereja bawah tanah. Gereja bawah tanah ini bukan di bawah tanah, tapi gereja bawah tanah itu gereja yang beribadah 10-12 orang di rumah-rumah, mengadakan pendalaman Alkitab. Itu namanya gereja bawah tanah. Dan dia gabung ke situ. Dan lama-lama dia makin pintar, lama-lama dia melayani, lama-lama dia jadi pengkhotbah, akhirnya dia membaptis juga di situ. Dan memimpin perjamuan kudus. Tapi semua kegiatannya dirahasiakan. Sebab kalau tahu pemerintah setempat, bisa dia dieksekusi mati. Satu hari dia di Jumat Agung, diadakan perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, rupanya ada yang berkhianat salah satu dari yang ikut perjamuan kudus itu. Membocorkan rahasia dia ke pemerintah setempat. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesudah dibocorkan, pemerintah setempat langsung menggerebek rumahnya. Begitu digerebek rumahnya, digeledah, lalu ditemukan Alkitab. Lalu ditanya, ini Alkitab? Iya. Ini milikmu? Iya, milik saya. Kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Kamu tahu akibatnya? Kalau kamu terang-terangan menyatakan diri orang Kristen, kamu tahu akibatnya. Di sini, di negeri ini akan dieksekusi mati. Sekarang gini saja, tinggalkan imanmu, kamu selamat. Dia bilang apa? Enggak mungkin. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena hanya Yesus jalan ke surga, jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu besok kamu akan dieksekusi mati. Dia bilang enggak apa-apa kalau saya harus dibunuh. Lalu diumumkan di negeri itu, besok kita akan mengeksekusi salah seorang yang menyatakan dirinya orang Kristen. Lalu besoknya, lalu tangannya diikat, kakinya diikat, lalu dibawa dia ke lapangan. Orang sudah banyak berbondong-bondong, lalu bawa handphonenya untuk memvideokan. Lalu Bapak Ibu Saudara, pas jam mau dieksekusi dia, ditutup kepalanya. Ketika ditutup kepalanya, dia bilang begini, tolong gak usah tutup kepala saya, gak apa-apa. Pedang sudah siap untuk memotong, bukan dihukum gantung, tapi mau dipotong kepalanya, dipancung.
Begitu dibuka kepalanya, dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Begitu dia ucapkan kalimat itu, Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tiba-tiba ada suara di tempat itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, jangan kamu apa-apakan dia. Begitu keluar kalimat itu, pedang yang memotong kepala dia, jatuh ke lantai dan berpecahan seperti kaca. Tangannya yang terikat dengan tali itu lepas. Lalu kakinya terikat dengan talinya lepas. Dan semua orang diam dan bingung. Siapa yang melepaskan? Akhirnya dia dibebaskan. Dibebaskan. Saya mau sampaikan kepada kita, di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat nyawanya mau dibunuh, di saat-saat nyawanya melayang, di saat-saat genting, dia katakan apa? Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia bersandar kepada Tuhan. Di saat-saat kita susah, di saat kita tak berdaya, di saat kita tak mampu, di saat kita tak kuat, mari bersandar kepada Tuhan. Dia peduli kepada Bapak Ibu, Dia pasti menolong kita, Dia pasti memberkati kita, Dia pasti menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Biarlah firman-Mu itu Engkau meteraikan bagi kami. Biarlah kami mengambil komitmen untuk bersandar kepadamu, untuk setia kepadamu, untuk tetap tenang menghadapi masalah, dan dengan yakin percaya akan kuasa Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Jamalah tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Jikalau mungkin ada beban, ada kendala, masalah pribadi, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah menantu, masalah cucu, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah sakit penyakit, masalah apa saja Bapa. Hari ini kami datang kepadamu, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Tumpangkan tangan-Mu menolong kami, tumpangkan tangan-Mu menjamah kami, tumpangkan tangan-Mu memberkati kami, tumpangkan tangan-Mu memberikan solusi yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, bantu kami Bapa, berkati kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari kidung pujian Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuh
hati kami yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku milikkan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikkan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.